الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita, terutama majlis ta'lim ittiba mengaji yang senantiasa istiqamah dalam menimba ilmu agama sampai saat ini dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas Al-Hadithu Al-Hadi Wassalathun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad hasan. Taib, poin pertama yaitu kita ingin membahas tentang kedudukan tentang biografi perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Nama beliau adalah Sahal
bin Sa'ad As-Sa'idi. Dahulu namanya Huzn, lalu diganti oleh Nabi dengan nama Sahal. Huzn artinya sedih, kemudian diganti oleh Nabi dengan Sahal yang artinya mudah. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan mengganti nama yang tidak baik ataupun yang bermakna kurang tepat. Maka disyariatkan untuk mengganti nama tersebut. Ya. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah kunyah beliau. Kunyah beliau yaitu Abul Abbas. Kunyah beliau yaitu Abul Abbas dan dikatakan juga Abu Yahya. Abul Abbas dikatakan juga Abu Yahya. Dan beliau dari kaum Ansar. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau wafat saat beliau ikut atau mau ikut berperang, perang Badar. Alhamdulillah. Kemudian beliau adalah dari kaum Khazraj. Kaum Khazraj yaitu dari salah satu suku dan kabilah yang besar di kota Madinah. Dan beliau dinisbatkan kepada As-Sa'idi. As-Sa'idi adalah kakek beliau, yaitu Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khazraj. Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khazraj. Wafat beliau yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau berumur 15 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau berumur 15 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 88 Hijriah. Ada yang mengatakan 91 Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Madinah. Menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Madinah adalah Jabir. Tetapi yang paling masyhur adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Kemudian beliau memiliki riwayat hadis sekitar 288 hadis. Ini lumayan banyak dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau selesai itu tentang biografi perawi yang diriwayatkan hadis ini. Baik, sekarang kedudukan hadis. Kedudukan hadis ini dalam agama Islam. Imam Abu Dawud rahimahullah berkata, "Usulus sunan fi kulli fannin arba'atu ahadits. Wa 'adda minha hadzal hadits." Yang artinya pokok ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di setiap disiplin ilmu ada 4 hadis. Salah satu dari 4 hadis tersebut adalah hadis ini. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kemudian dikatakan oleh Al-Jurdani atau Al-Jardani, seorang ulama hadis, beliau berkata, "Hadzal haditsu ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam." Hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis yang merupakan sumber ajaran Islam. Yang merupakan sumber ajaran Islam. Baik. Hubungan hadis ini dengan hadis yang ke-30, yaitu ketika yang mendorong untuk melampaui batasan-batasan Allah, untuk melanggar larangan-larangan Allah adalah rasa tamak terhadap dunia dan rasa rakus terhadap keindahan-keindahan dunia, maka cocok
didatangkan hadis ini yang merupakan pemberi perintah untuk zuhud terhadap dunia dan menutup mata dari keindahan-keindahan dunia setelah menyebutkan hadis menjaga batasan-batasan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-30 menceritakan tentang ada batasan-batasan Allah, ada hal-hal yang keharaman oleh Allah. Nah, batasan Allah terkadang dilanggar gara-gara seseorang menjauhi seseorang rakus terhadap dunia. Dan keharaman-keharaman Allah dilanggar gara-gara seseorang tamak terhadap keindahan-keindahan dunia. Maka cocok disebutkan setelah hadis 30 tentang batasan-batasan Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu berbicara tentang zuhud, yang dengan zuhud tersebut seseorang akhirnya menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, zuhud secara bahasa artinya adalah berpaling dari sesuatu karena menganggap remeh dan menganggap kecil sesuatu tersebut. Ini secara bahasa. Berpaling dari sesuatu karena menganggap remeh dan menganggap kecil sesuatu tersebut. Baik. Sekarang kita ingin bahas secara detil. Tadi disebutkan di dalam hadis jaa rajulun, datang seseorang. Perawi tidak mengatakan seseorang berkata kepada Nabi. Tetapi perawi menceritakan datang seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat faham dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Ya, sangat paham dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya, dan di dalam hadis ini juga adalah tidak disebutkan orangnya, dan ini menjaga privasi. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat perhatian terhadap berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga muamalah. Kemudian di dalam hadis disebutkan orang ini berkata, dullani ala amal, tunjuki aku atas sebuah amalan, tunjuki aku tentang sebuah amalan. Dan yang dimaksud amalan di sini adalah amal saleh. Amal saleh yaitu yang dikerjakan oleh manusia karena niat dia untuk beramal saleh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kegigihan para sahabat untuk berorientasi masuk surga, sehingga kita pun wajib mencontohnya. Ya, berorientasi masuk surga, yaitu kebiasaan para sahabat selalu yang ada dalam benaknya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa masuk surga jauh dari api neraka? Apa amalan yang masukkan saya ke dalam surga, menjauhkan saya dari api neraka? Ini yang patut kita contoh dari kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian dalam hadis disebutkan ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang amalan tersebut jika aku kerjakan Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada semacam keterikatan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut pun akan dicintai oleh manusia. Maka jangan capek-capek berpura-pura di hadapan manusia
Sehingga agar dicintainya, cukup kita untuk berbaik hubungan dengan Allah, maka kita akan baik hubungan dengan manusia. Ada perkataan para ulama yang berbunyi begini, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallah bainahu wa bainahu khalqih. Siapa yang memperbaiki antara dia dengan Allah hubungannya, maka Allah akan memperbaiki hubungannya antara dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah keniscayaan. Ya. Ingat tuh baik-baik. Yang ingin dianggap ramah oleh orang, maka hubungilah Allah, taatilah Allah, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk ramah. Dan orang-orang senang melihat kita, orang-orang senang berhubungan dengan kita. Ya, itu susah untuk dipikirkan, susah untuk dihitung-hitung, susah. Ya, maka saya sering mengatakan ada di dalam kamus hidup seorang Muslim sistem keberkahan dalam syariat Allah. Sistem keberkahan dalam syariat Allah. Saya beri contoh. Sebelum Anda bekerja di pagi hari, mungkin bahkan bisa dipastikan 2 rakaat yang Anda kerjakan di awal hari, di waktu duha, dia adalah sebagai memperlancar rezeki Anda. Nah, ini susah untuk dipikirkan nih. Ya, susah untuk dipikirkan. Kemudian juga selanjutnya yaitu mungkin doa antara azan dan iqamah menjadikan anak Anda mudah untuk diatur, istri Anda mudah untuk diberi nasihat. Itu namanya sistem keberkahan ibadah bagi seorang muslim. Sama ini juga, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hal-hal yang wajib kita kerjakan, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka orang berhubungan dengan kita merasa nyaman gitu. Ini susah untuk dijelaskan karena dia sistem keberkahan hidup seorang muslim. Ibadah itu mendatangkan berkah dalam hidup seorang muslim. Di antara keberkahannya adalah orang jadi suka kepada orang yang ahli ibadah. Duduk bersama dia suka, ngobrol, suka berhubungan, komunikasi bersama dia suka gitu. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman beramal saleh, maka Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan untuk mereka rasa kasih sayang. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin orang suka berhubungan dengan kita. Ya. Itu dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha idza ahabba abdan da'a Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai hamba ini. Kamu mencintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril alaihi salam menyeru di langit. Fayaqul, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus sama. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian Jibril menyeru di penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka wahai kalian penduduk langit, cintailah dia. Maka penduduk langit dari para malaikat pun mencintai si hamba ini.
Saat penduduk langit mencintainya, lalu penduduk bumi menerimanya, suka bergaul dengannya. Ini sebuah ikatan yang susah untuk dilepaskan. Cinta kepada Allah, ya, baik hubungan dengan Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu memberikan amalan. Izhad fid dunya. Zuhudlah dalam perkara dunia. Apa arti zuhud? Sudah saya sebutkan tadi. Al-i'rad 'ani syai'. Ihtiqaran wa istisgharan. Berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu tersebut remeh, rendah, kecil. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka zuhud ada berbagai macam definisi disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan beberapa definisi zuhud. Tarku ma zada 'anil hajah minal halal al-mutayaqqani hilluhu. Perhatikan baik-baik. Meninggalkan apa yang lebih dari hajat yang halal, yang diyakini kehalalannya. Saya beri contoh misalkan. Ini gelas kopi susu. Ya, 1 gelas cukup dalam satu kajian. Saya tidak perlu bergelas-gelas. Nah, meninggalkan gelas kedua, gelas ketiga, ya, karena sudah hajatnya sudah cukup dengan ini dan dia halal, maka pada saat itu meninggalkannya meskipun yang ditinggalkan ini halal-halal juga, maka itulah sikap zuhud. Meninggalkan sesuatu yang lebih dari hajatnya yang halal, yang yakin kehalalannya. Ya. Seorang perempuan memiliki jilbab 1, 2, 3, 4, 5, bahkan kadang-kadang berlemari-lemari. Itu masih mending jilbab, pakaian yang sangat mulia. Tas, ada pengalaman menarik ini. Saya diceritakan oleh sahabat saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Adirja Hafizahullah, yang juga ngisi di Ittiba Mengaji. Beliau waktu ke salah satu negara di Eropa, ditawari oleh panitia tas. Kecil dintasnya, tapi harganya 1,5 miliar katanya. Waduh, nggak usah Pak. Tas ini nggak manfaat sama saya, 1,5 miliar. Kalau seandainya tasnya bisa membawa rumah, bisa bawa mobil, saya mau Pak. Ini tasnya kecil, nggak ada manfaatnya. Ya subhanallah. Ya, sebagian perempuan kadang-kadang punya tas berlemari-lemari, bahkan jadi koleksi pajangan. Maka sikap zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang lebih dari hajat yang halal yang dia perlukan. Hajatnya 1, ya sudah 1. Dia tidak mengambil yang 2, 3, 4, maka ini namanya zuhud. Ini namanya apa? Zuhud. Beristri 1. Beristri 1. Kemudian dia mencukupkan dengan itu. Meskipun istri 2, 3, 4 halal, tapi dia mencukupkan. Alhamdulillah istri 1 terjaga kesucian kemaluan saya. Bisa melihat perempuan dengan halal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa menikmati perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah cukup 1. Maka ketika dia meninggalkan itu, maka apakah disebut zuhud? Nah, itu pertanyaan, nanti kita jawab ya. Yang jelas pengertian zuhud secara istilah syariat adalah meninggalkan sesuatu yang menambah dari hajat atau yang lebih dari hajat yang halal yang diyakini kehalalannya. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang darurat dari yang halal yang diyakini kehalalannya. Apa bedanya dengan yang pertama dan kedua? Nah, ini ada istilah di dalam ilmu fikih atau usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, ada namanya
hajat, ada namanya darurat. Hajat adalah keperluan seseorang yang primer. Darurat, keperluan seseorang yang sangat-sangat darurat untuk dia miliki. Ya. Maka yang meninggalkan sesuatu yang lebih dari hal yang darurat, maka ini adalah zuhud. Berarti lebih sulit yang kedua. Ya, yang kedua lebih sulit daripada yang pertama. Yang pertama, hajat banyak kita. Hajat kita untuk punya pakaian 7 misalkan. Karena setiap hari ganti, ya, 7. Nah, ketika kita meninggalkan yang ke-8 karena kita sudah mencukupkan dengan yang 7, tidak lebih daripada hajat kita, maka itu disebut dengan zuhud. Pengertian pertama. Nah, sekarang daruratnya satu. Terpaksa kita punya baju satu harus untuk menutupi aurat kita saat kita sholat. Nah, kita meninggalkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat karena tidak diperlukan saat darurat, maka pada saat itu disebut zuhud. Nah, berarti lebih sulit yang kedua. Pengertian yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini adalah definisi dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Saya beri contoh, misalkan berbanyak-banyak rumah hanya sebagai koleksi. Kira-kira manfaat nggak untuk kehidupan akhirat? Enggak. Oh, berarti satu aja cukup. Ketika dia meninggalkan berbanyak-banyak rumah, ya, karena tidak dianggap tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, karena tidak digunakan juga, hanya sekedar pajangan aja, maka pada saat itu disebut dengan zuhud. Meskipun memiliki banyak rumah, mubah. Meskipun memiliki banyak rumah, adalah mubah. Berbanyak-banyak mobil, terutama mobil mewah, maka dia tinggalkan untuk memiliki berbanyak-banyak mobil tersebut karena dianggap tidak bermanfaat di akhirat. Itulah sikap zuhud. Meskipun mempunyai banyak mobil, mubah, tidak terlarang. Asalkan bukan nyuri, duitnya ada, dia beli halal, mubah. Tetapi jika berbicara tentang sikap zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Dan ini pengertian yang sangat mudah untuk dipahami. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kira-kira kalau kita mengerjakan ini, mengucapkan ini, memiliki ini, bermanfaat nggak di akhirat? Kalau tidak, kita tinggalkan. Itulah sikap zuhud. Saya mengomentari setiap kejadian yang terjadi di media sosial. Kira-kira kalau saya mengomentari setiap kejadian yang ada di media sosial, kira-kira bermanfaat nggak untuk di akhirat? Kalau tidak bermanfaat, maka itulah, jika ditinggalkan, itulah sikap zuhud. Nah, jadi jangan mengira, oh Ustadz ini kok nggak ada komen ya tentang permasalahan yang lagi hot, lagi trending, di framing. Ya, kita kalau perhatikan berita-berita yang ada itu ikut-ikutan orang aja. Ya, makanya yang istiqamah dalam menimba ilmu agama, dia akan berbicara yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin dan dia kira itu apa yang dia bicarakan kelak bermanfaat di akhirat. Maka pada saat itu dia berbicara. Tidak semua harus dikomentari. Ya, seakan-akan kita adalah peneliti politik, peneliti ekonomi, peneliti semuanya dikomentari. Ya, penuntut ilmu tidak seperti itu. Penuntut ilmu agama lebih disibukkan dengan ilmu agama yang dia tuntut. Nah, meninggalkan sesuatu yang kira-kira kalau dia ucapkan tidak bermanfaat di akhirat, kalau dia perbuat tidak bermanfaat di akhirat, ini adalah sikap zuhud. Ini adalah sikap zuhud. Kemudian yang keempat, pengertian sikap zuhud yang lain adalah yaitu seorang hamba
lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangan dirinya. Nah, saya beri contoh dalam perihal sedekah. Dia bersedekah dengan hartanya. Dia yakin Allah lebih kaya daripada apa yang dia sedekahkan. Maka ketika dia bersedekah dan yakin kekayaan Allah, itulah dia zuhud. Itulah sikap zuhudnya. Ada definisi yang lain dikatakan oleh Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin pada zamannya. Beliau mengatakan zuhud qasrul amal. Zuhud itu adalah pendek angan-angan. Oh, tahun depan saya punya rumah sekian, tahun depannya lagi saya punya usaha sekian, depannya lagi qasrul amal. Qasrul amal dia pendek angan-angan dan suka mengingat kematian. Itu zuhud. Nah, saya kira dua definisi yang paling mudah diamalkan adalah yang pertama definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Yang kedua definisi Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, yaitu zuhud adalah pendek angan-angan. Baik. Apa bedanya wara' dengan zuhud? Kalau wara' meninggalkan, jadi dia sama-sama, zuhud meninggalkan, wara' meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang syubhat. Itu namanya sikap wara'. Meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ada lagi, ya, wara' adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan bahayanya di akhirat. Nah, ini kebalikan daripada zuhud sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Ini namanya sikap wara'. Saya beri contoh, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas permasalahan ini. Misalkan kita dapat hadiah dari orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram. Misalkan riba pekerjaannya. Lalu dia yang bekerja riba ini mengasih hadiah kepada kita. Asal hukumnya halal. Karena sampai kepada kita dengan cara yang halal, yaitu dengan hadiah. Adapun dia mencari rezeki dengan cara yang haram, itu urusan dia. Tapi sampai kepada kita orang yang diberi hadiah, maka asal hukum hadiah halal. Tapi sikap wara' adalah meninggalkan menerima tersebut karena dikhawatirkan ada bahayanya di akhirat. Dikhawatirkan ada bahayanya di akhirat karena ada bau-bau ribanya, ada bau-bau keharamannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah SAW tadi bersabda, "Izhad fid dunya." Zuhudlah dalam perkara dunia. Caranya bagaimana? Yaitu kita kembali kepada makna dari makna bahasa, yaitu berpaling dari dunia dengan menghinakannya, merendahkannya. Menghinakannya, merendahkannya. Ya. Kemudian meninggalkan sesuatu dari dunia yang kira-kira sesuatu dari dunia tersebut tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Banyak-banyak baju, banyak-banyak emas, banyak-banyak mobil, banyak-banyak rumah, ya. Kira-kira bermanfaat kan? Nah, kalau tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat tentunya. Hanya sekedar koleksi. Kapan dia mati, habis hubungan dengan harta tersebut. Maka termasuk zuhud adalah meninggalkan itu semua untuk karena tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali ayat Al-Quran yang mensyariatkan untuk zuhud dalam perkara dunia. Seperti surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Lebih baik, lebih kekal. Ya. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita tentang zuhud. Zuhudlah terhadap dunia, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia, akhirat tinggalkan. Kenapa? Karena di akhirat lebih baik, lebih kekal. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka gembira dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan dunia dibandingkan nikmat di akhirat kecuali hanya perhiasan yang menipu. Ya, saya sering mengatakan perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat di surga. Nikmat dunia sedikit, nikmat akhirat di surga banyak. Nikmat dunia sulit didapat, nikmat akhirat di surga mudah didapat. Nikmat dunia tidak sempurna. Apapun, harta, tahta, wanita, tidak sempurna. Nikmat akhirat sangat sempurna nikmatnya. Yang keempat, nikmat dunia cepat rusak. Nikmat akhirat kekal abadi. Nikmat akhirat kekal abadi. Yang kelima, nikmat dunia tadi sudah ya, banyak, sedikit sulit didapat, kemudian sedikit sulit didapat, kemudian sempurna. Nikmat di dunia tidak sempurna, nikmat akhirat sempurna. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasul tentang zuhud, di antaranya adalah yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW melewati di pasar dan orang-orang di samping kanan samping kiri beliau melewati seekor jidiyin asak mayyit, seekor bangkai kambing yang cacat. Ini sudah bangkai ya, kemudian cacat. Lalu Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan memegang telinganya yang cacat tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu hadza anna hadza lahu bidirham. Siapa yang ingin bahwa dia bisa membeli bangkai kambing cacat ini hanya dengan 1 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. 1 dirham. Yang kalau harga perak sekarang mungkin 30.000 misalnya. Ya kali 3 aja. Berarti 90.000. Siapa yang ingin? Murah berarti harganya. Kata para sahabat, "Ma nuhibbu anna lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Kami tidak ingin memiliki hal tersebut, wahai Rasulullah. Ngapain juga miliki kambing bangkai cacat pula kambing. Baik, kata Rasulullah SAW, atuhibbuna annaha lakum? Mau enggak kalian kalau enggak usah beli tapi dikasih? Kemudian para sahabat berkata, "Wallah law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa huwa mayyit." Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau hidup saja maka ada aib berarti karena dia kupingnya cacat. Bagaimana dia sudah jadi bangkai, lebih lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia lebih rendah, lebih hina dalam pandangan Allah dibandingkan bangkai cacat, bangkai kambing cacat ini menurut kalian. Artinya
menurut kita manusia, bangkai kambing cacat itu tidak ada nilainya, hina, rendah. Maka dunia menurut Allah tidak ada nilainya, lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat tadi. Ini zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan ingat, zuhud tidak mesti harus miskin. 10 orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang dijamin masuk surga, seluruhnya saudagar kaya dan ahli zuhud. Ini menunjukkan bahwasanya zuhud tidak mesti miskin. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Punya rumah megah bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka itu tidak zuhud, itu adalah zuhud, tidak tercela. Punya mobil banyak digunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka itu berarti dia zuhud, bukan tidak zuhud. Nah, ini para ikhwah. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Muslim juga dari Al-Mustawrad Al-Fihri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja'." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan nikmat di akhirat yaitu surga, melainkan sebagaimana salah seorang dari kalian memasukkan jarinya di jari telunjuknya di lautan. Maka lihat apa yang jatuh dari jari telunjuk tersebut. Itulah dunia, dan air lautan itulah kehidupan akhirat. Nah, ini juga hadis menunjukkan kepada zuhud. Ya, di antara hadis yang lain juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan." Jikalau dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan pernah memberikan air minum walau seteguk kepada seorang kafir, karena dia ada nilainya. Tapi karena tidak ada nilainya, maka semua orang bisa mendapatkan dunia, harta, tahta, wanita. Bahkan lagi rame tentang orang kaya di Indonesia, tidak ada yang muslim kecuali seorang, ya. Maka itu bukti nyata bahwasanya dunia diberikan kepada siapa saja. Jadi ingat baik-baik, keluasan dunia bukan tanda keridhaan Allah. Kelapangan rezeki, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah bukan tanda keridhaan Allah terhadap orang tersebut. Bagaimana hadis ini? Kalau dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, ada harganya satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir karena ada harganya. Tapi karena tidak ada harganya, dikasih oleh Allah semua siapa saja. Orang kafir mau menghina Allah, ya dikasih dunianya siapa saja. Ya, karena memang tidak ada harganya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, inna mathali wa mathala ad-dunya karakibin qala fi dhilli syajarah summa raha wa tarakaha." Apa hubunganku dengan dunia? Perumpamanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Tidak logik kalau seandainya di pohon itu dia bikin istana, dia bikin rumah megah, dia bikin seakan-akan dia tinggal di pohon itu selamanya. Enggak. Padahal tujuan dia bukan pohon itu. Ya, seperti itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan wasiat. Ya, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau pengembara atau seorang yang sedang dalam melakukan perjalanan. Tidak masuk akal seorang pengembara kemudian bertempat tinggal di tempat singgahannya seakan-akan dia selamanya di situ, padahal dia harus melanjutkan perjalanan. Ya, imajinasi dan gambaran yang sangat mudah dicerna oleh kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ada di sini permasalahan, apakah pencelaan terhadap dunia itu berpatokan kepada suatu masa atau suatu waktu atau suatu tempat atau suatu negara? Maka jawabannya tidak. Karena Allah menjadikan siang dan malam bergantian bagi siapa yang ingin berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadzakkara aw arada syukura." Allah yang telah menjadikan siang dan malam bergantian bagi siapa yang ingin berzikir kepada Allah atau ingin bersyukur. Ini maksudnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa tercelaknya dunia tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan zaman. Pokoknya zat dunia tercela jika tidak digunakan untuk kehidupan akhirat. Baik. Timbul pertanyaan sekarang. Kalau seandainya tercelanya dunia tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempatnya juga, tidak berkaitan juga dengan apa yang ada di dunia, lalu kembali kemana tercelanya dunia tersebut? Tercelanya dunia kembali kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia akhirnya dia melalaikan kewajiban, karena dunia akhirnya dia melanggar larangan. Tercelanya dunia dari situ. Ya, jadi tercelanya dunia bukan pada zat dunianya, bukan pada banyak hartanya, bukan pada banyak rumahnya, bukan pada tinggi jabatannya, bukan pada banyak wanitanya, tidak. Tetapi bagaimana sikap seorang hamba yang mukallaf terhadap dunia tersebut. Jika dia melanggar larangan, melanggar larangan, meninggalkan kewajiban, maka disitulah tercelanya dunia. Ya, disitulah tercelanya dunia. Karena manusia memang difitrahkan untuk cinta dunia. Mau diapakan? Tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat tinggi. Ya. Allah berfirman dalam surah dalam ayat Al-Qur'an, ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian sikap memperbanyak harta. Memperbanyak harta tidak tercela. Yang tercelanya adalah sikap melalaikan gara-gara memperbanyak harta. Karena harta disukai oleh manusia itu susah untuk ditolak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara tentang zuhud, lanjutannya adalah apakah ada pertentangan kekayaan dunia dengan sikap zuhud? Maka jawabannya tidak ada. Berbicara tentang zuhud tidak mesti harus miskin. Bahkan terkadang orang kaya orang paling zuhud. Seperti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, "Ni'mal malu salih ma'ar rajulis salih, yasulu bihi rahiman wa yasna'u bihi ma'rufan." Sebaik-baik harta yang baik bersama dengan orang yang baik. Dengan harta tersebut dia menyambung rahim, dengan harta tersebut dia berbuat baik. Ini perihal menyambung rahim itu perlu harta. Ya, perlu ngasih hadiah, perlu ngumpulkan keluarga, perlu harta. Maka tidak ada pertentangan antara kaya, harta, dan sikap zuhud. Yang ada adalah bahwa kaya harta terkadang tidak zuhud terhadapnya kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Hanya sekedar ngumpul-ngumpulin saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama yang membagi zuhud menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Pertama, tarkul haram. Zuhud meninggalkan yang haram. Ini zuhudnya orang awam. Karena diwajibkan atas setiap manusia. Yang kedua, tarkul fudul minal halal. Meninggalkan yang terlalu berlebihan dari perkara yang halal. Ini zuhudnya orang yang khas, very important person. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan yang menyibukkan dari Allah. Nah, ini zuhudnya orang yang khawasul khawas, a very important person. Meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan 3 tingkatan zuhud yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang berlebihan dari yang halal, meninggalkan yang menyibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Yang artinya, zuhudlah terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Di dalam lafaz ini terdapat dalil bahwa Allah menyukai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Dan bahwa buah manis zuhud terhadap dunia adalah cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Nah. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah akan mencinta, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta-minta kepada manusia, ini akan menumbuhkan rasa cinta manusia kepada orang tersebut. Ya, tidak meminta-minta kepada manusia akan menumbuhkan rasa cinta manusia terhadap orang tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik, sekarang kita itu penjelasan hadis maksud saya. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, pelajarannya adalah bahwa gigihnya para sahabat
untuk mencari cinta Allah dan cinta manusia. Gigihnya para sahabat untuk mencari cinta Allah dan cinta manusia. Yang kedua, tetapnya sifat cinta bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa kebaikan untuk seorang hamba adalah dalam kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Selama Allah mencintai hamba tersebut, pasti dia bahagia dunia akhirat. Yang keempat, sesuatu yang mendatangkan cinta Allah adalah zuhud terhadap dunia. Sesuatu yang mendatangkan cinta Allah terhadap seorang hamba adalah zuhud terhadap dunia. Jadi kita ini kan mencari cinta Allah. Kalau kita mengklaim cinta kepada Allah, maka semua orang mengklaim itu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencintai Allah. Kemudian yang kelima, bahwasanya zuhud seseorang dari minta-minta kepada orang lain, ini menumbuhkan rasa cinta orang lain kepada dia. Menumbuhkan rasa cinta ke orang lain kepada dia. Ini bagaimanapun manusia, kayaknya bagaimanapun, tapi kalau diminta-minta, maka tetap saja ya tidak akan suka. Tidak akan suka. Maka tidak meminta-minta kepada manusia, ini akan membuat manusia tersebut cinta kepada dia. Dan itu sebuah konsekuensi logis ya. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Nah, silakan. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab Ustaz ya. Kita ada waktu sekitar 30 menit. Ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, tapi barusan ada yang langsung raise hand. Mungkin saya dahulukan dulu yang raise hand kepada Ari Abu Anissa, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat, para santri, keluarga dan setiap kaum muslimin. Amin, amin. Yang mendoakan baik, juga. Ustaz. Amin. Ustaz, apakah zuhud itu selalu warok atau sebaliknya Ustaz? Warok selalu zuhud. Boleh dijelaskan Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau kita perhatikan tadi pengertiannya, bahwa zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Wara adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Maka jawabannya ada keumuman, ada kekhususan antara keduanya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di akhirat hampir ada hubungan dengan meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat. Karena sesuatu yang membahayakan di akhirat pasti tidak bermanfaat di akhirat. Maka bisa dikatakan setiap orang yang zuhud dia wara. Ya, dia wara. Dan juga sebaliknya, setiap yang wara dia akan zuhud. Tetapi ada kekhususan, ya. Ada kekhususan antara keduanya dan ada keumuman di antara keduanya. Artinya ada keterikatan sedikit, ada bedanya sedikit. Itu maksud saya. Kekhususan dan keumuman. Ada kesamaan sedikit, ada bedanya sedikit. Begitu. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebelum ke resan yang kedua, saya bacakan dulu yang dari chatroom. Ada pertanyaan dari Ukti Irma. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. 1. Apakah zuhud berlaku pada ilmu atau penuntut ilmu? 2. Jika iya, bagaimana contohnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Zuhud terhadap ilmu. Maka jika kita mengacu kepada pengertian tadi, maka kita harus mencari ilmu yang kita harus meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Seperti ilmu kalam. Ini zuhud di dalam permasalahan ilmu. Ilmu filsafat tidak bermanfaat. Bahkan dikatakan pengertian ilmu kalam itu, kenapa disebut ilmu kalam? Karena terlalu banyak kalam. Ya, qala, qila, katanya sih. Nggak ada yang
qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Makanya para ulama-ulama seperti Al-Fakhrur Razi rahimahullah, kemudian seperti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, mereka di akhir hayatnya, dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah di akhir hayatnya kembali kepada akidahnya Imam Ahmad, kembali kepada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mempertahankan qila wa qala, katanya. Maka ini termasuk daripada zuhud terhadap ilmu, yaitu meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari yang raise hand kepada Anti Bahtiar, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Tapi maaf, ini di luar tema. Nah. Silakan. Begini, Ustaz. Saya itu mempunyai suami meninggal setahun yang lalu. Cuman di sini saya sedikit agak bingung, Ustaz. Beliau itu pernah dirawat di tahun 2015. Itu tidak menjalankan puasa Ramadan. Tapi setelahnya itu di tahun 2016 sampai seterusnya itu menjalankan puasa Ramadan. Setelah itu di tahun 2019 juga tidak menjalankan puasa Ramadan karena qadarullah masuk lagi ke rumah sakit karena kan beliau kena serangan jantung. Yang saya pertanyakan ini Ustadz, apakah kita sebagai ahli warisnya itu wajib membayar puasanya dengan qada puasanya atau kita membayar fidyah, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu atas pertanyaannya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga suami yang meninggal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan semoga meninggal dalam keadaan mati syahid karena sakitnya tersebut. Taib, untuk pertanyaan tentang puasa suami, maka begini. Seorang muslim yang sudah baligh, berakal, mampu untuk berpuasa, mukim, bukan wanita yang haid dan nifas, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena safar, sakit, lemah. Nah, apabila dia tidak berpuasa karena sakit, berarti dibagi menjadi dua. Sakitnya tersebut akut, yang datang tiba-tiba dan bisa sembuh saat sembuh, maka dia wajib mengqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit ataupun bepergian lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Sakitnya ini sakit akut yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhannya. Nah, apabila sakit yang seperti ini kemudian dia tidak puasa pada bulan Ramadan 2015, kemudian 2019 juga tidak puasa, yang nanti bisa berpuasa saat sembuh, maka berarti dia wajib untuk mengqadha puasanya. Itu satu. Tapi kalau seandainya sakitnya kronis, menahun, susah diharapkan kesembuhannya, maka pada saat itu dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa yang tidak sanggup karena sakit atau lemah, tua renta, sakitnya sakit kronis, menahun, susah diharapkan kesembuhannya, maka pada saat itu dia wajib membayar fidyah, tidak mengqadha. Nah, bapak ini masuk mana? Maka dilihat, bapak ini 2015, beliau sakitnya apa? Sakitnya akut atau sakit kronis. Yang menyebabkan akut itu bedanya dengan kronis. Kalau kronis sudah lemah, tidak sanggup untuk mengqadha. Ya,
tidak berpuasa dan tidak sanggup untuk mengqadha, maka bayar fidyah. Lah, begitu juga 2019 tidak puasa. Ini sakitnya apa? Kronis atau akut? Kalau lemah, menahun, susah diharapkan kesembuhannya, tidak sanggup juga untuk mengqadha, maka berarti dia bayar fidyah. Taib. Kalau bayar fidyah berarti bagaimana Ustadz? Maka 1 bulan yang dia tidak berpuasa di 2015, kemudian 1 bulan lagi yang tidak berpuasa 2019, itu dibayarkan fidyah oleh wali-walinya. Wali-walinya artinya maksudnya adalah kerabat-kerabatnya. Dibayarkan fidyahnya. Berapa fidyahnya? Fidyahnya 1 kali makan kenyang. Kalau 30 hari tidak berpuasa, 2 tahun berarti 60. 60 fakir miskin beli nasi bungkus 60 bagi kepada fakir miskin. Sudah mencukupi. Tapi jika yang dimaksud dari bapak tersebut adalah sakit akut, diharapkan Ustaz kesembuhannya bisa sembuh cuma dan sanggup untuk berpuasa cuma belum sempat beliau bayar. Nah, ini berarti punya hutang puasa wajib. Lalu orang tuanya keluarganya bagaimana? Masuk ke dalam hadis Rasul, man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, maka para kerabatnya berpuasa atasnya. Itu kalau punya hutang puasa. Nah, itulah pentingnya membedakan ini bapak sakitnya akut atau kronis. Nah, gitu. Bisa dimaklumi, Bu? Begini Ustadz, sakitnya suami saya itu kan penyakit jantung. Jadi kadang-kadang suka kena serangan, langsung buru-buru masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit sebenarnya sih bisa sembuh gitu. Dia bukan termasuk orang yang penyakitnya bisa sembuh karena sebelum setahun berikutnya dia bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun 2016. 2017, 18, beliau puasa. Cuman kadarullah tahun 2019 masuk lagi karena waktu itu pemasangan cincin ya kering di jantung, otomatis nggak berpuasa Ustaz. Cuman kadarullah 2020 meninggal. Iya cukup Bu. Dan tahun 2020 sempat puasa juga Ustaz. Cukup Bu. Tapi belum yang namanya puasa 2015 dengan 2019 belum dibayar. Begitu Ustaz. Iya. Ibu paham penjelasan saya? Atau saya ulangi penjelasannya? Iya. Berarti Ibu milih yang mana? Kalau Ibu paham, milih yang mana? Bayar fidyah atau bayar qadha? Bayar qadha Ustaz. Iya. Silakan. Insyaallah. Itu ya Bu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Hajar dari Facebook. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari chatroom dulu, area tesnya tapi di chatroom dulu. Dari Abu Abdillah, Bismillah, Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana hukumnya menyebut si fulan zuhud atau si fulan wara'? Siapakah yang punya hak untuk menilai seseorang itu zuhud atau wara'? Dan apakah ada konsekuensi resiko ujub jika seseorang mendengar perkataan orang lain bahwa ia adalah orang yang zuhud atau wara'? Di sisi lain, apakah ia dibolehkan mengklaim dirinya sebagai orang yang zuhud atau wara'? Syukur Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau kita baca sejarah-sejarah para orang-orang besar Islam seperti dalam kitab Syiar Alamin Nubala, maka para ulama biasa menyebutkan bahwa si fulan az-zahid, si Abdullah para ulama seperti misalkan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah az-zahid, seorang ahli zuhud, itu sah-sah saja dikatakan oleh seseorang, terutama yang memang mengetahui hakikat dari si fulan tersebut. Siapapun berhak saja untuk mengatakan seperti itu. Ya, asalkan dia tidak berdusta atas klaimnya terhadap seseorang. Boleh saja. Artinya boleh seorang dikatakan sebagai ahli wara', ahli zuhud sepengetahuan kita. Ya, seperti kita mengatakan nahsibuhu 'ala Allah wallahu hasibuh. Kita menganggap dia orang baik dan Allah yang lebih mengetahui. Boleh kita mengatakan seperti itu, tidak mengapa siapapun dia. Boleh.
Lalu adakah konsekuensi dari kalau kita mengatakan orang lain itu dia ahli zuhud, ahli wara, kemudian konsekuensinya nanti mengakibatkan orang tersebut ujub? Nah, itu tergantung orangnya. Tergantung yang dikatakan kepada dia. Apakah dia ujub atau tidak? Nah, kita nggak tahu. Mungkin ada konsekuensi itu. Ada hal yang mengakibatkan ke sana. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, apakah kita boleh untuk mengucapkan bahwa saya zuhud, saya ahli wara? Begitulah pertanyaan yang terakhir, Kang Dedi. Pertanyaan bagian terakhir. Ya, Ustaz. Maka jawabannya lebih baik tidak dikatakan seperti itu, karena itu berarti ujub. Merasa dirinya sudah ahli zuhud, merasa dirinya sudah ahli wara. Dia berusaha saja meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat dan meninggalkan yang berbahaya di akhirat, yang kira-kira dikhawatirkan berbahaya di akhirat, maka dia sudah mengimplementasikan dirinya sebagai ahli zuhud dan ahli wara tanpa harus mengklaim, karena klaim itu berat. Kemudian di situ ada nilai pensucian diri, dan kita dilarang oleh Allah untuk mensucikan diri kita, karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamun bittaqwa. Janganlah kalian sucikan diri kalian, Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang raise hand kepada Ukti atau Ibu Aisyah, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum. Barakallahu. Izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan bahwa salah satu pengertian zuhud itu adalah pendek angan-angan. Nah, bagaimana dengan jika kita misalnya memiliki rencana, anggap saja misalnya ingin menikah Ustadz, tapi belum kita tentukan, belum pasti waktunya kapan, tidak jelas waktunya kapan. Cuman di dalam waktu berjalan itu kita sering berpikir, oh aku nanti kalau misalnya menikah mau seperti ini, aku nanti begini begitu. Apakah itu termasuk panjang angan-angan ya Ustadz? Baik. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Barakallahu fiik. Jika bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mohon maaf jika yang bertanya belum menikah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga mendapatkan jodoh yang saleh dan penuh dengan berkah. Allahumma amin. Adapun untuk apakah kalau saya bercita-cita seperti ini, tahun ini saya akan menikah, kemudian tahun depan saya akan begini, apakah itu terlarang? Jawabannya tidak. Yang terlarang adalah terlalu panjang. Berangan-angan, bercita-cita, terutama yang baik boleh. Bahkan berniat baik diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terlalu panjang, terlalu jauh, ya, maka akhirnya itu bisa menimbulkan lupa akan kematian dia. Dan orang yang lupa akan kematian akhirnya terlena, mendewa-dewakan terhadap dunia. Dan ketika terjadi keterlenaan terhadap dunia, mendewa-dewakan terhadap dunia, maka yang ada adalah dia lalai akan persiapan dia di akhir. Di situ letaknya. Adapun punya planning, rencana, asalkan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berlebih-lebihan, maka tidak tercela. Karena seseorang dengan rencana tersebut, dia akhirnya bisa meniti jalan yang sudah dia rencanakan. Asalkan tidak terlalu berlebih-lebihan, makanya disebutkan qasrul amal, pendek angan-angan, karena dia tahu bahwa dirinya akan mati, dirinya akan dijemput ajalnya, dirinya akan sudah ditakdirkan oleh Allah tentang ajalnya. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari raise hand.
Ini Ukti atau Ahi ya, Tara. Silakan Ukti atau Ahi Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas keilmuan yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Afwan, izinkan saya bertanya. Seperti yang dijelaskan, zuhud terhadap dunia seperti kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dunia hanya sebagai fasilitas. Apakah semua hambanya dapat diberikan kemudahan untuk berzuhud, atau ada tanda kemudahan berzuhud itu seperti lingkungan orang-orang soleh maupun waktu luang untuk mencari ilmu tentang Islam, dan apakah diperuntukkan hanya kepada yang ingin mencari cintanya? Karena seperti yang diketahui, zuhud terhadap dunia itu tidaklah mudah dalam praktiknya, dan bagaimana upaya itu stabil dilakukan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu yang pertama adalah apakah ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk taat, maka itu tanda dia sudah diberikan sikap zuhud oleh Allah dan tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya iya. Ketika seseorang dimudahkan untuk taat, dijauhkan dari maksiat, maka itu berarti Allah mencintainya. Maka itu berarti Allah mencintainya. Salah satu tanda kecintaan Allah adalah orang tersebut diberikan petunjuk untuk mudah mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Saya beri contoh. Ada orang bekerja, mencari dunia. Saya pernah diceritakan oleh para anggota polisi, ada orang bekerja mencari dunia dengan menyebarkan kegiatan-kegiatan porno aksi. Di antaranya dia jualan diri. Dia telanjang dalam keadaan gelap, misalkan masuk ruangan ini gelap. Kemudian dia jual satu korek seharga 10.000, 20.000. Kemudian saat dia masuk, dinyalakan korek tersebut, dia melihat perempuan telanjang bulat. Itu dikerjakan untuk mencari uang. Baik. Ketika seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka itu petunjuk dari Allah. Dan itu adalah tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Di saat orang mencari 10.000, 20.000, harus menjual diri, menjual auratnya. Dalam beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-an tahun yang lalu, ada sebuah tempat di sebuah kota, tempat prostitusi yang sudah menjadi rahasia umum. Kemudian dibubarkan oleh peraturan pemerintah. Maka yang bekerja di situ, mereka berdemo. Mereka menebarkan poster. Kami akan mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Padahal itu tempat maksiat. Orang berzina di dalamnya. Dia mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Seharusnya yang dipertahankan sampai titik darah penghabisan adalah agama, ketaatan, amal soleh. Nah, ketika seseorang tidak dimudahkan atau tidak diberikan kesempatan untuk bekerja mencari rezeki di sana, dia bekerja selain itu, maka itu petunjuk dari Allah. Nah, ini jawaban pertama. Apakah termasuk cinta Allah apabila seseorang dimudahkan untuk taat? Iya. Dimudahkan untuk menjauhi maksiat? Iya. Ditakdirkan untuk tidak bermaksiat? Iya. Saya yakin sekali para pemusik, perempuan-perempuan yang bernyanyi, berjoget, sampai ceramah-ceramah kita tentang haramnya itu sampai. Tapi mengapa tidak mau meninggalkan? Karena mereka mau makan, mau menafkahi anak istri.
suami, istri, orang tua. Ya, sedangkan nggak ada pekerjaan lain. Maka saat seseorang tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara seperti itu, maka itu petunjuk dari Allah. Itu rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah atasnya dan pertahankan itu dengan amal saleh. Jangan dijual. Satu. Yang kedua, bagaimana cara agar stabil seseorang mengerjakan ketaatan? Caranya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di sini ada dua cara agar stabil keimanan dan sikap zuhud. Yang pertama, mengenali jalan yang benar. Maka harus belajar apa jalan yang benar. Yang kedua, selalu berusaha di jalan yang benar tersebut. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ini mengenali jalan yang benar. Tidak akan pernah orang bisa zuhud, ya, dicintai oleh Allah, mengerjakan amal saleh kecuali dia belajar. Lalu yang kedua, berusaha untuk selalu di jalan yang benar tersebut. Nah, begitu akan stabil jalan kita. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Rekan-rekan yang ingin bertanya langsung silakan. Pada malam ini Ustaz yang hadir itu banyak juga dari rekan-rekan dari alumni Fakultas Kedokteran UI Ustaz. Jadi ini mudah-mudahan silaturahmi dengan teman-teman dari FKUI semakin baik di masa mendatang. Ya, sebelum ada yang resen, ada lagi pertanyaan yang masuk ke chat room. Tapi ini pertanyaannya mungkin tidak berhubungan dengan materi malam ini Ustaz. Tapi karena yang bertanya sudah dari sejak awal tadi bertanya, saya bacakan saja dari Ahi Muhammad Rizko. Assalamualaikum Ustaz, ana ada dua pertanyaan. Satu, apakah seorang dai harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu sebelum berdakwah kepada masyarakat umum atau awam, seperti mengadakan kajian dan lain-lain? Dan siapakah yang berhak memberi rekomendasi tersebut? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, apakah benar Syekh bin Baz rahimahullah pernah mengangkat pengajar asal Mesir yang berakidah Asy'ari untuk mengajar di UIN? Apakah kebijakan dalam perekrutan masyaikh di luar manhaj hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini? Jajar lahir Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai pendakwah di negeri Yaman. Kemudian juga pernah ke Mekah beberapa saat. Dan tidaklah Rasul SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah kecuali mereka ahli di bidang ilmu agama. Seperti Mu'adz bin Jabal, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Makanya beliau diutus ke negeri Yaman. Maka kalau berbicara tentang rekomendasi, iya, kita sebagai penimba ilmu kepada seorang ustadz, kita harus tahu ini ustadz direkomendasikan oleh siapa. Karena salah satu cara agar kita mendapatkan ilmu yang benar, yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah adalah kita harus belajar kepada seorang yang mengajar yang memang pantas kita ambil ilmunya. Salah satunya adalah orang yang mengajar ini direkomendasikan oleh seseorang yang memang pantas untuk diambil rekomendasinya. Ya. Dan di sana masih banyak cara-cara lain agar kita bisa menentukan ustadz ini, guru ini pantas saya ambil ilmunya atau tidak. Di antaranya, apa yang diajarkan? Apakah Al-Quran, hadis Rasul dipahami oleh para sahabat, para ulama dengan baik dan benar? Yang kedua, bagaimana atau dengan siapa dia bergaul? Apakah bergaulnya dengan ahli kalam yang lebih mengedepankan akal, otak, logika dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis,
ataukah bergaulnya dengan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka jika dia bergaulnya dengan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka niscaya berhak untuk diambil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan ajaran agamanya, agama saudaranya, temannya. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Yang ketiga adalah memperhatikan siapa guru, si guru ini. Ustadz yang ingin kita ambil, siapa gurunya? Apakah gurunya memang terkenal dengan ahli ilmu Islam yang benar, atau gurunya menyimpang dari akidah yang benar, dari ilmu agama Islam yang benar? Perhatikan gurunya, dengan siapa dia berguru. Dan ini sudah ini subhanallah ya para ikhwah, saya beberapa hari yang lalu benar-benar terasa hadis Rasul yang riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi begini, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yulqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, hilang gitu saja ilmu dari para ulama, enggak, tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Jika para ulama wafat, tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang-orang pemuka-pemuka yang bodoh agama, yang dijadikan sebagai pemuka agama. Dia tidak paham. Akhirnya ditanya tentang ilmu agama, dia menjawab tanpa ilmu, artinya sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesat. Dan itu terasa sekali dalam pertemuan itu, subhanallah. Saya sedih untuk ikut pertemuan tersebut. Ya. Seorang yang dianggap mempunyai kedudukan tokoh, berkata semua agama sama, padahal dalam Al-Quran jelas sekali. Dan saya berpesan nih kepada para ikhwah, baik itu yang mahasiswa aktif ataupun yang sudah alumni, ya, hati-hati tentang retorika penjelasan yang menarik tentang semua agama sama. Caranya sangat mudah untuk membantahnya, yaitu dengan mengembalikan kepada yang yakin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa dar'u asy-syubuhat ilal yaqin. Meninggalkan syubhat, dikembalikan kepada yang yakin. Wa tudra'u syubhat bil yaqin. Menahan syubhat dengan sesuatu yang yakin. Apa saja yang disampaikan tentang Al-Quran, Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW, maka kembalikan kepada yang yakin, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Seperti semua agama sama, kembalikan kepada inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi adalah Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yakin. Ayat Al-Qur'an. Sudah. No discuss dalam masalah ini. Enggak ada debat dalamnya. Ya, itulah yang yakin. Siapa yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang perkataan beliau bisa dijadikan sebagai syariat, maka kita katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu, diwahyukan oleh Allah. Yakin. Seperti itu. Tudra'us syubuhat bil yakin. Ditahan hal-hal yang syubuhat, terutama di dunia kampus, ya, dengan yang yakin. Kembalikan kepada yang yakin. Itu Al-Quran, hadis Rasul. Habis itu no discuss. Enggak ada debat. La niqash. Enggak ada debat. Karena kita punya Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Karena kadang-kadang, ini ada perkataan menarik. Imam Malik rahimahullah berkata, apakah, ini saya artikan dengan bahasa saya, apakah
ketika kita mendapati orang yang lebih pintar berdebat, kemudian kita tinggalkan agama kita, nah, bukan begini cara beragama. Karena debat kan memerlukan retorika yang indah, kemudian meyakinkan. Apakah setiap orang yang lebih pintar untuk berdebat, kemudian kita tinggalkan akidah kita tinggalkan agama kita? Lah, bukan begitu cara beragama. Nah, maka lihat gurunya. Ini penting sekali. Ya, lihat gurunya. Guru si ustadz ini. Apakah memang orang yang benar-benar percaya? Makanya kalau seandainya ada muncul nih orang di media sosial, kemudian bikin gaduh dengan pernyataan-pernyataannya, siapa sih gurunya? Kok bisa muncul nih orang? Habis itu nggak usah kita ribut gitu. Bantah sana, bantah sini. Enggak semua harus dibantah, wahai para ikhwah. Biarkan saja. Ya. Yang seperti ini, majlis ini, lebih mereka takuti dibandingkan membantah mereka. Ingat tuh baik-baik. Majlis-majlis yang mendudukan ilmu, membaca Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat, lebih ditakuti oleh orang-orang yang menyimpang dibandingkan membantah mereka. Karena mereka ahli kalam. Mereka pinter ngomong. Biarin aja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadi tadi pertama agar kita tahu bagaimana cara menuntut ilmu. Yang pertama, lihat apa yang disampaikan. Yang kedua, dengan siapa ustadz tersebut berkawan. Yang ketiga, siapa gurunya. Siapa gurunya. Kemudian yang keempat, perhatikan akidahnya. Karena akidah dasar, ya, dia pondasi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa fuha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'annahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik, yaitu ucapan akidah la ilaha illallah. Seperti pohon yang kokoh, akarnya kokoh, kemudian pohonnya menjulang ke langit. Diambil buahnya di setiap waktu. Tidak akan tumbuh pohon kecuali ada akar yang kokoh. Begitulah gambaran akidah. Tidak akan menumbuhkan amal-amal saleh tanpa akidah yang benar. Maka lihat akidahnya. Lihat di dalam perkara kesyirikan. Lihat dalam perkara kesyirikan dan tauhid. Lihat dalam perkara kesunahan dan kebid'ahan. Lihat dalam perkara tauhid asma wa sifat. Lihat akidahnya. Lihat dalam perkara beriman kepada takdir. Ya. Lihat dalam perkara beriman kepada takdir. Bisa nggak dia menjelaskan dengan baik dan benar sesuai dengan penjelasan para ulama? Kemudian yang kelima, yang terakhir. Lihat pendapat-pendapatnya. Apakah menyelisihi yang disepakati oleh para ulama atau tidak? Jika menyelisihi, maka ini perlu kita singkirkan dari daftar orang-orang yang kita ingin ambil ilmunya. Karena para ulama, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Begitu 5 cara kita mencari ilmu agama dari seorang yang pantas untuk dicari ilmu agama. Jadi termasuk di dalamnya rekomendasi tadi. Nah, lihat siapa gurunya. Apakah si fulan direkomendasikan atau tidak. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah ada mau dijawab tentang benarkah Syekh bin Baz mengangkat pengajar Asal-Asal itu? Saya belum tahu pasti ya akan hal itu. Saya belum baca secara pasti. Tapi dengar-dengar iya. Dengar-dengar iya. Maka jika memang benar adanya, maka jawabannya begini. Bahwa apabila guru tersebut berbeda manhaj, maka di kalangan para ulama akidah membicarakan bolehkah belajar kepada orang yang ahli bid'ah. Diterimakah riwayat dari seorang yang ahli bid'ah, misalkan dari seorang yang Rafidhah, seorang yang berakidah Qadariyah, Jabariyah, seorang yang berakidah Khawarij. Bolehkah kita terima riwayatnya, ilmunya? Maka jawabannya
asal hukumnya adalah jika yang disampaikan adalah hal yang benar, boleh diterima. Tetapi tentunya mengedepankan guru yang benar dan lurus akidahnya lebih utama dibandingkan yang mengambil dari seorang yang menyimpang akidahnya. Dan wallahu alam, jika memang benar itu terjadi, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ijtihad, beliau beristihad bahwa hal tersebut diperbolehkan karena yang mengajar hanya di dalam perkara ilmu yang dimilikinya, seperti dalam perkara ilmu qiraat misalkan, ilmu membaca Al-Quran. Meskipun akidahnya akidah ahli kalam, tetapi dia kan tidak mengajar tentang ilmu kalam, dia mengajar tentang ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran atau qiraat Al-Quran. Maka jika itu yang diajarkan, tidak mengapa untuk diambil. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, kita sudah terlewat 10 menit dari jadwal dan di tempat Ustaz sudah sangat malam ya, sudah hampir jam 11 tempat Ustaz. Pertanyaan masih sangat banyak Ustaz, karena alhamdulillah kita sekarang di hadirnya banyak juga dari rekan-rekan FKUI. Tapi karena waktu juga yang raise hand yang raise hand, kasihan. Oh ya, raise hand. Oh ya, kepada Abu Az silakan. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin, amin. Semoga yang berdoa juga. Mau nanya terkait dengan itu beasiswa kan. Jadi kita kan banyak ditawari beasiswa gitu, dan kita juga nggak tahu sumber dananya dari mana. Tapi ada juga yang jelas-jelas misalnya sumber dana itu dari riba, kalau misalnya Bank Dunia gitu. Apakah kita harus selektif memilih beasiswanya atau memang itu hal yang bebas saja gitu? Begitu saja. Jazakallahu khair. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukum dalam permasalahan ini adalah yaitu hukum menerima hadiah dari seorang yang berpenghasilan yang haram atau syubhat. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari seorang Yahudi. Dan kita tahu bahwasanya orang Yahudi kebiasaan mereka wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka berlaku riba padahal dilarang atasnya. Tapi Rasulullah SAW menerima hadiah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa hukum menerima hadiah dari siapapun selama dia halal barangnya dan diterimanya dengan cara yang halal, yaitu dihadiahkan, maka asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh. Kecuali kalau seandainya kita tahu bahwa barang itu barang curian, maka nggak boleh kita terima, karena barang curian harus dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun barang tersebut, misalkan ada orang bekerja pada institusi riba, kemudian dia ngasih hadiah atau ngajak kita makan, terima nggak? Asal hukumnya boleh. Kita tidak berbicara tentang wara atau zuhud. Asal hukumnya boleh terima. Kenapa? Karena sampai kepada kita dengan cara yang halal. Maka pada saat itu kita terima. Asalkan kita diberi makan makanan yang halal. Nah, sama seperti itu beasiswa juga begitu. Jika ada yang menawarkan dan kita tahu ternyata itu adalah dari bank konvensional ribawi, maka pada saat itu asal hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau berbicara tentang wara, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat, maka kita tinggalkan, sebagaimana fatwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, wallahu a'lam. Syukur Ustaz, kita sudah melewatinya hampir 15 menit dari waktu normal dan di tempat Ustaz sudah sangat malam. Sebelum disampaikan Ustaz, selaku moderator, kami mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat kita ajukan ke Ustaz karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di pertemuan mendatang masih bisa maju pertanyaan dan bagian untuk dibacakan pertanyaannya. Ustaz, karena sudah sangat malam, barangkali sebelum ditutup, apakah ada nasihat terakhir yang disampaikan? Silakan Ustaz. Tadi, nasihat saya adalah di dalam kamus hidup seorang muslim ada sistem keberkahan ibadah. Ingat itu baik-baik.
bagi para mahasiswa yang sedang belajar, jangan-jangan 2 rakaat sebelum tidurmu akan memudahkan urusan kuliahmu besok hari dan seterusnya. Jangan-jangan doa antara azan dan iqamah yang mungkin 1, 2, 3 menit saja bisa memudahkan urusan kita di dalam berkeluarga, istri dan anak-anak kita. Itu contoh nyata bahwa ada sistem keberkahan dalam ibadah. Itulah kamus hidup seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduh." Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq." Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk kiat mencari rezeki. Sebagaimana kita buka toko, buka gerai di marketplace dengan macam-macamnya, maka ibadah pun termasuk melancarkan rezeki. Makanya salah satu kamus hidup seorang muslim ada sistem keberkahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu, coba itu, yakin itu. Wallahu a'lam. Nah. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz atas nasihat terakhirnya yang sangat berharga bagi kita bersama. Sebelum ditutup, jamaah inti Bang Haji mengundang kembali rekan-rekan untuk hadir pada Sabtu malam Ahad pada waktu yang sama pukul 8 untuk kita sama-sama mengkaji kitab muamalah bersama Ustaz Dr. Ewadi Tarmizi, hafizahullah taala. Demikian pada malam ini kajian kita akhiri saja dengan doa akhir majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Sampai ketemu pekan depan Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu. Pamit Kang. Assalamualaikum. Silakan Ustaz.